Baik, saya akan melanjutkan memahami tanda alam atau ilmu vibrasi atau ilmu Titan yang berbasiskan pengetahuan Jawa. Atas dasar primbon, orang Jawa ada yang sukses membaca bencana alam. Bencana alam dapat berupa 1. Banjir, 2. Tsunami, 3. Angin lesus atau syarat tahun, 4. Pohon tumbang, 5. Gunung meletus, dan 6. Tanah longsor. Berbagai bencana ini sesungguhnya mengancam nasib hidup manusia. Bahkan seringkali bencana alam itu tidak bersahabat, merenggut jutaan nyawa. Kalau kita banyak membaca primbon, kemungkinan besar dapat menghindari bencana itu. Dan primbon ini adalah ilmu Titan yang dimiliki dan yang telah diwariskan oleh para leluhur di tanah Jawa. Alam adalah guru bagi orang Jawa. Semakin kita dekat dengan alam, tentu akan selamat dari bencana yang menerjang kita. Dengan banyak merenung, membaca primbon tentang gejolak alam, kita dapat bebas bencana. Semula primbon tidak dibukukan. Primbon atau ilmu Titan ini hanya berada di kepala orang-orang Jawa. Sebagian primbon Jawa dikuasai oleh para bini sepuh, bahkan seringkali dukun yang dianggap orang yang mumpuni dalam hal primbon. Resiko terburuk dari pemikiran primbonisis ini sering ada asumsi yang negatif atau konotasi negatif yang ditujukan kepada mereka yang memahami tentang ilmu Titan atau primbon ini. Bahkan kalau ada orang pintar yang berasal dari Jawa khususnya menebak tanda-tanda alam atau tanda-tanda bencana alam atas dasar pengetahuan ilmu Titan atau primbon, akan mendapatkan cap cemooh, cibiran, sinisme, dianggap orang kuno, desit atau deso, lutuk, dianggap orang gugon Tuhan, dan orang sinting. Celakalah orang Jawa yang menganut itu. Di sana sini ada yang menganggap musyrik. Ini getah kepahitan, karena orang di luar pengetahuan Jawa tidak paham dan merasa terkalahkan. Sebaiknya ada juga orang yang wasis dan lantip membaca tanda bencana alam, dianggap orang terhormat. Paling tidak orang Jawa demikian telah menyelamatkan orang lain. Pada dasarnya orang Jawa ingin selamat, ora ono popo. Jika harus diterpa bencana alam, Lindu misalnya akan berucap kukuh, 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 atau dalam bahasa Indonesia kuat, 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 sambil menggigit tanah di dekatnya. Kelihatannya tidak masuk akal langkah semacam ini, namun realitasnya memang ada. Gugon Tuhan Jawa sering muncul ke dalam alam mimpi tiap manusia. Mimpi apapun dianggap sebagai firasat, petunjuk, pituduh. Banyak mimpi kejawen yang penuh dengan tafsir, tergantung jenisnya, yaitu mimpi titiyoni, mimpi gandayoni, dan mimpi puspo tajem. Nah, ingat ya, mimpi titiyoni, mimpi gandayoni, dan mimpi puspo tajem. Mimpi terakhir itu yang dianggap dorodasi, artinya memiliki makna. Misalkan saja orang Jawa mimpi sebagai berikut akan menandai sebuah bencana. Yang pertama, mimpi atau ngimpi suka parisuka atau ewuh menjadi manten, menjadi tanda akan datangnya malapetaka dari alam yang menyebabkan kematian. Yang kedua, ngimpi adus jibar jibur wudo,
atau telanjang, tanda akan sakit parah akibat banjir bandang. Ketiga, mimpi wudo dirubung siwur, menandai akan segera datang kematian karena tumbangnya pohon besar. Yang keempat, mimpi umpak umai katerjang banjir, petanda akan ada bencana kematian keluarganya. Ketiga, mimpi untune potol, akan mendapatkan bencana kematian di antara anggota keluarganya. Gugon Tuhan yang primbonisis inilah gejala pemikiran Jawa yang pralogis atau anlogika. Logika berpikir Gugon Tuhan tergolong budaya tradisi kejawen. Pemikiran dia bersifat folkloristik. Oleh sebab itu, pemaknaan primbon terhadap gejala alam pun didasarkan pengetahuan rakyat. Pengetahuan rakyat disebut pengawikan atau wikan, artinya tahu. Wikuning wiku. Pengetahuan itu mendasarkan pada otak-atik gatuk. Proses tafsir didasarkan pada upaya mengotak-atik lewat sendi-sendi pemikiran yang jernih. Ilmu titen atau lungit dan olah rasa moyo. Sudah lama orang Jawa memiliki tradisi ilmu titen. Ilmu ini yang didokumentasikan ke dalam primbon. Primbon dari kata pri, banyak, dan bon itu imbon atau imbuan, artinya timbunan. Primbon adalah timbunan pengalaman yang dilandasi tradisi panjang, tentu banyak tertimbun. Timbunan itu yang menyebabkan orang Jawa dipandang cerdas ketika menghadapi bencana. Lewat ilmu titen, orang Jawa mencoba menghayati tanda-tanda bencana. Ada yang wantah dan ada yang simbolik. Bencana demi bencana yang terjadi di bumi pertiwi ini sesungguhnya merupakan tanda-tanda yang amat tersembunyi atau lungit mempengaruhi jiwa Jawa bergerak. Hal-hal lungit ditangkap hingga menjadi sebuah ngelulung, ngelmuling, dan ngelmuleng. Ingat ya, ini ditangkap sebagai ngilmulung, ngilmuling, dan ngilmuleng. Gerakan orang Jawa menggunakan olah rasa untuk memahami tanda-tanda bencana alam. Oleh karena rasa itu sangat goib atau maya, maka disebut juga dengan rasa moyo. Olah rasa moyo itu yang menyebabkan orang Jawa dianggap cerdas. Dalam bahasa mistik, kecerdasan Jawa disebut ngerti sak durunge winarah. Kejadian bencana alam yang sering diketahui lebih awal oleh orang Jawa yang ngerti sak durunge winarah, yakni orang yang landhep ing panggraita. Maka ketika ada yang berpendapat bencana alam adalah peringatan keras Tuhan kepada bangsa ini yang secara khusus tertuju kepada elit pimpinan nasional, baik ulama maupun umaroknya, orang Jawa menyebut sebagai pacoban. Untuk tidak menjadi kambing hitam dari segala peristiwa yang terjadi, maka kita semua memahami akan dalil dalam manajemen perusahaan atau leadership bahwa tidak ada bawahan yang salah, yang ada adalah pimpinan yang salah. Begitu pula dalam konteks negara sebagai sebuah perusahaan, tidak ada rakyat yang salah, melainkan pimpinannya lah yang salah. Persoalannya, maukah pimpinan negara mau mengakui hal demikian? Oleh karena kalau sudah menjadi bencana, sering ada tarik-menarik dua hal, yaitu yang pertama berebut menang dan berebut benar. Akibatnya keduanya akan muncul saling menyalahkan menghadapi bencana yang terjadi. Manusia tidak akan mampu mencegahnya, melainkan hanya mampu menangani akibat-akibatnya. Sangatlah tidak arif dan bijak apabila setiap bencana yang ditanggapi ditanggapi dengan statement, ditanggapi dengan keputusan, komentar para pemimpin itu bukan kutukan dari Allah dan bisa dijelaskan secara ilmiah, serta janganlah dihubung-hubungkan dengan gugon Tuhan. Pernyataan ini menggambarkan arogansi penalaran atau berpikir ala barat.
yang semakin menjauhkan diri dari Sang Kholik atau dari Tuhan atau Gusti, dan akan selalu menjadi bumerang bagi kehidupan bangsa ini. Dengan merenung dan berpikir, kita akan menjadi mawas diri, eling lan waspodo. Terlalu mengandalkan akal bisa menjadikan kita sesat dan ingkar. Lahir dan batin harus menyatu. Bayangkan, coba tanda-tanda gaib atau maya dalam pengetahuan primbon yang bisa berikan contoh berikut ini. Yang pertama, bila ada peristiwa gerhana bulan di bulan Muharram atau Suro, bermakna akan terjadi wabah penyakit yang dibarengi harga semua kebutuhan pokok manusia akan meningkat dan akan ada raja atau pemimpin negeri yang meninggal. Yang kedua, bila gerhana bulan terjadi pada bulan Syawal, bermakna semua harga kebutuhan pokok akan naik. Yang ketiga, gerhana bulan terjadi pada bulan Dzulqa'dah, bermakna banyak rakyat yang akan menderita akibat kerusuhan di dalam negeri. Ilmu-ilmu dan alat-alat untuk membaca pesan-pesan alam telah lama ditinggalkan manusia. Ilmu Titan termasuk ilmu kewaskitaan yang dijadikan sarana membaca warning atau early warning system dalam bahasanya. Dalam bahasa alam dianggap sebagai sumber musyrik dan tahayul oleh manusia-manusia picik dan dangkal kesadarannya. Hanya karena tidak memakai bahasa tanah suci, padahal ilmu-ilmu tersebut sangat ilmiah bila dijelaskan secara komprehensif dan esensial. Ilmu yang mampu untuk mencermati apa menjadi kehendak Tuhan. Bila kita mampu membaca pesan-pesan dalam bahasa alam, maka kita akan weruh sadurunge winarah. Hal ini menjadikan kita semakin memiliki kepribadian eling atau ingat, hati-hati atau hati-hati, dan waspada. Lantas apa manfaatnya jika kita menafikkan ilmu-ilmu untuk membaca bahasa alam yang maya tersebut? Bukanlah menjadi tidak sesat dan iman tergoda, namun hasilnya tidak lain adalah kegagalan untuk bisa nggayuh kawicaksanaan Gusti. Dalam bahasa mistik Kejawen, nggayuh gegoyonganing kayun. Membaca tanda-tanda alam atau bencana alam dipahami orang Jawa tidak datang ujuk-ujuk, persis ketika dalang melakukan ontowecono menjelang goro-goro dengan gedogan kotak berkali-kali. Kata-kata Ki Dalang pun semakin meninggi. Gunungan tegak adalah tanda-tanda orang yang menonton wayang sudah siap mental bahwa sebentar lagi akan terjadi goro-goro kagiri-giri. Jadi orang demikian tidak akan menjadi satu kagetan, dua gumunan, sehingga tidak tahu akan dirinya yang sejati. Manusia-manusia yang berwatak gumunan dan kagetan mudah bersikap gegabah bila mana bencana dahsyat atau mega disaster benar-benar melanda seantero negeri ini. Apabila kalau ketika dalang mendodok kotak keras tadi kita pas tertidur, maka akan kaget dan heran karena pakeliran sudah berubah mendadak menjadi orang-orang yang tak pernah menyadari apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Kini zaman serba terbalik, wolak-walik ezang, di mana orang suci dianggap kotor, orang kotor pun dianggap suci, atau jagat pangilon. Bandit menjelma bagaikan syekh. Sebaliknya, syekh yang sebenarnya sudah dituduh sebagai seorang yang bandit dan kafir. Ulama spiritual sejati dianggap sebagai orang sesat, sementara itu orang yang benar-benar keblinger dianggap orang pinter atau alim. Tampilan kulit luar yang mempesona, yang indah menakjubkan, dianggapnya sebagai isi dan tujuan yang dicari selama ini. Ketika ada tanda-tanda aneh itu, seharusnya pemikiran Primbonisis harus dimainkan. Alam pun sering menyembunyikan atau menyambutnya atau memberikan gambaran-gambaran secara rahasia dengan gebrakan yang dahsyat. Gempa bumi, banjir besar, tsunami, distorsi cuaca yang sangat gawat, wabah penyakit aneh atau pagebluk. Di mana-mana banyak orang
atau saling bermusuhan atau perang karena emosi angkara manusia. Dalam bertutupun tanpa ampun, bertutur tanpa ampun itu menjadikan permusuhan di antara sesama. Hati teganya gemar menghakimi secara sadis dan hina, main hakim sendiri, saling menuduh dan merasa dirinya benar dengan hanya berdasarkan keyakinan asal-asalan, bukan menghakimi dengan data otentik dan kesaksian pasti dan sejati, seolah-olah dirinya tahu segalanya akan hakikat kehidupan sejati, seolah-olah pernah mati dan pernah menjelajah di alam kehidupan sejati, padahal dasar pengetahuan dan keyakinannya sangat lemah. Hanya omongi, ujare, kabar kabur kanginan. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan berikutnya yang akan membahas tentang memahami tanda-tanda alam. Terima kasih. Assalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Sagung dumadi.